Terus balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Kemudian ada Mudeng sama Pinat teman-teman ya. Jadi sesuai janji gue di video yang tadi malam ada saya bahas ya untuk Bitcoin dan juga Phantom. Jadi di situ ada saya sampaikan kalau next video itu mungkin dicampurkan sama meme coin. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanyain Phantom gimana Phantom ya, ini bisa ditonton di video tadi malam gitu ya. Jadi kita lihat dulu market. Sekarang Fear and Greed Index masih di level 84, market cap masih naik tapi volume mengalami penurunan ya. Kemudian Bitcoin Indonesia itu nge-spike naik di atas 61. Tadi itu 61,5% ya. That's why kenapa altcoin itu berdarah-darah teman-teman ya. Altcoin itu berdarah-darah. Khususnya meme coin teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk ini XRP masih strong gitu ya. Doge masih cukup strong juga sih. Doge masih di atas 5.900-an, XRP masih di atas $1, which is masih strong teman-teman so far ya. BNB masih sideways doang. And ya ini kita bisa lihat ya tuh tadi secara daily kita bisa lihat yang nge-spike tadi sampai 61,55% bahkan nih. Yang ngelewatin target pertama kita. And then kalau misalkan dia masih lanjut naik pun ya kita bisa expect dia akan ngejar ke 62,9 sampai 63%. Maka ya altcoinnya masih akan kembali tertekan ya if kalau misalkan Bitcoin ini masih nge-push ya untuk ngejar $100.000. Jadi masih possible banget untuk dia ataupun Bitcoin Indonesia ini nge-spike atau naik lagi gitu. Yang kita harapkan kan seperti kemarin nih dia drop rejection gitu ya. Jadi ini di ambang batas yang cukup krusial, either dia lanjut naik atau ya cuman fake out dan drop seperti sebelumnya. Tapi bersiap untuk dia lanjut naik teman-teman, maka altcoinnya akan ya lebih struggling lagi lah. Cuman beberapa altcoin aja yang masih strong ya, itu punya chance lebih besar ya. Ketika kita lihat wah Bitcoinnya ATH, Bitcoin domination naik, banyak altcoin lain mulai nge-stuck, mulai turun, mulai koreksi. Tapi kalau misalkan kalian lihat beberapa altcoin yang masih cukup strong di bagian atas, ketika nanti momentumnya untuk Bitcoin dominance itu melemah atau rejection turun, nah mereka akan manggung gitu ya. Itu yang bisa kita ambil. Nah untuk secara daily sebenarnya tadi closing cukup bagus ya. Bitcoin close di 94.360-an dolar, and then sekarang di 94.990-an dolar teman-teman ya. Jadi kalau secara daily pun masih sama targetnya ke 99.000 sampai 100.000 dolar nih. Next box orange secara daily gitu ya, walaupun ya dia udah overextend terhadap EMA21 nya. And kalau kita mau lihat lebih detail itu bisa, nah ini ya target new ATH di 95.000 sampai 97.000. Kalau kita lihat secara time frame 4 jam, which is terakhir dia udah break dari area supply atau previous high-nya dia. And ya kita bisa lihat di sini ya adanya sedikit retracement bikin tail candle nih tuh. Kita bisa lihat tuh bikin jarum aja. Jadi adanya retracement before dia going up lagi dan yang ngejar 95 sampai 97.000 dolar. Jadi waspada dari area sini apakah mendapatkan rejection atau masih bablas ke 100.000. Ya jadi ini adalah area pantauan yang wajib teman-teman pantau nih. Ya untuk si Bitcoinnya. Ya nih coba ya saya nggak ubah-ubah lah. Ya kenapa saya bilang waspada ketika memang dia adanya rejection dari sana. Kemudian kita berbicara bad scenario, kan dari kemarin kita ngomongin good scenario dan lain sebagainya. Kalau Bitcoinnya oke, dia new ATH nih ngepump naik, kemudian somehow di sini adanya rejection, rejection ya, tapi Bitcoin Indonesia malah bablas naik lagi nih, breakout dari 63%. Apa yang akan terjadi ke altcoin? Merah merona. Ya jadi that's why kenapa saya bilang ini kondisi yang cukup berbahaya sebenarnya, yang bisa diperhatikan sama kita semua. Ya ini udah 95.000. Ya udah new all time high lagi teman-teman. Ya. Jadi congrats yang hold Bitcoin tapi altcoinnya yang memble teman-teman ya. Kemudian untuk si Bitcoin so far nggak ada perubahan ya, karena ya masih seperti itu. Ya udah naik so far dari video yang saya upload semalam, dan ya kita bisa lihat juga time frame 1 jamnya. Dia bergerak di atas EMA21 ya, dia juga break dari previous high-nya dia yang kita bisa lihat seperti ini tuh, rapi banget dia breakout ya udah masuk next area target nih. Tinggal kita lihat follow up-nya aja untuk si Bitcoin. Nah untuk meme coin gimana? Mudeng ya, Mudeng ini kalau kita lihat secara daily ya, ini dia setelah listing di Bitget ya, dia drop korektif ya. Kita bisa lihat dulu dropnya ini berapa persen teman.
dropnya ini oke ya 82% ya. Jadi kurang lebih sama seperti pembahasan saya yang sering saya bahas, setiap kali meme coin itu up ya di exchange besar, terutama di Binance. Nah ini kan salah satunya di Bitget, itu turun sekitar 80-90% dan dia udah hit 82,2% gitu ya. Dia udah hit target ini. Jadi dia listing ini di September 2024, kemudian dia drop sampai Oktober 2024, akhirnya dia lanjut rebound gitu ya. Jadi untuk dari pertama kali listing sampai target koreksi udah tercapai berarti. Nah sekarang gimana nih pertanyaannya? Strukturnya ini bullish so far ya. Di sini ada low, ini high, ini higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So far bullish, nggak ada masalah. Dia bergerak di atas EMA21 juga. Cuman yang menjadi concern saat ini adalah perhatikan momentumnya guys. Ini momentum yang pertama kali, oke. Lalu ini momentum yang kedua kali, oke. Lalu ini momentum yang ketiga kali teman-teman. Ya, let's compare this momentum ini ya. Jadi ini pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Ya, makin lama makin mengalami pelemahan momentum. Kita bisa lihat nih, ya momentumnya makin lama makin lemah teman-teman. Plus di sini dia tes lagi terhadap EMA21. Jadi sekali lagi bisa sekali diantisipasi atau diwaspadai sebenarnya untuk Mudeng ya. Ini adalah key level yang nggak boleh di break sama Mudeng ya. Once dia break berarti adanya sinyal untuk Mudeng ini bergerak lebih rendah lagi. Kemudian saya markingin di area sini ada low sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah EMA21 itu di sekitar $0,385. Kemudian ini adalah range kedua di 0,275 sampai $0,328. Oke. Once dia even test dari sampai sini pun nggak masalah sebenarnya. Ya berarti dia belum break dari low atau swing low terakhirnya dia. Yang menjadi masalah adalah ketika nanti teman-teman melihat wah di sini dia ada mantul dikit doang nih. Ya mantul dikit reject lagi. Wah, dijebol. Nah, ketika ini terjadi berarti adanya perubahan struktur. Ya dari yang tadinya udah bikin uptrend, ini possible ya memasuki downtrend. Nah jadi ini adalah area krusial yang nggak boleh dijebol sama Mudeng. Ya cukup jelas teman-teman ya. Nah sekarang juga kita bisa lihat untuk Mudeng dia lagi tes di EMA21 nih. Ya perlu sekali diantisipasi sekali lagi ya untuk Mudeng. Either memang dia adanya pemantulan dari area sini atau memang dia akan visit area lebih bawahnya lagi. Ya jadi ini menjadi dua area yang perlu diperhatikan untuk yang nanyain Mudeng gimana nih. Tuh. Ya saya markingin. Ini dua area pentingnya Mudeng. Nah kalau kita lihat 4 jamnya, yes 4 jamnya ini perlahan-lahan dia udah turun dan dia tes. Ya kita bisa lihat nih. Ini kalau saya extend ke samping, nah ini kan area demand. Ya sebelumnya nih sampai 4 jam dia udah lewatan itu dan bikin tail candle cukup panjang, berarti memang adanya grab likuiditas di situ. Plus juga ada EMA21 secara daily time frame ya. Ini perlu diperhatikan untuk Mudeng sebenarnya. Once dia time frame 4 jamnya closing bull ya. Ini let's say ini kan nanti closing seperti ini, next candlenya bullish gitu ya. Lewatin dari opening candle sebelumnya, ini adanya possible atau chance untuk dia naik teman-teman. Ini adanya chance untuk dia rebound dulu. Rebound ke berapa bro? Reboundnya ya mungkin kita nggak bisa expect dalam-dalam jauh-jauh sorry. Ya, di sini kita bisa lihat dulu di sini. Nah ya, di area ini teman-teman. Nah 0,473 sampai $0,504. Dimana ini menjadi resistance sebelumnya ya. Terus menjadi support and then menjadi resistance lagi, plus ada EMA21. Jadi di sini next area supply yang nanyain Mudeng. Oke, kalau di sini dia closing oke ya. Tail candle ini adalah grab likuiditas, kemudian dia rebound. Ini dulu yang dipantau terdekat untuk Mudeng. Ya, untuk yang nanyain Mudeng, karena kita bisa lihat juga makin lama ini harganya mencoba going up lagi, tapi ini rejection ya, retrace, going up lagi, reject lagi, drop lagi tuh. Jadi bisa kita bilang adanya rounding top teman-teman. Ya harga itu mencoba untuk ngedobrak naik, tapi lama-lama momentum itu udah makin slow dan akhirnya dia breakdown. Ya jadi perlu sekali diperhatikan once dia up lagi atau test area sini pun ini masih possible untuk dia lanjut turun.
ya, dimana kalau kita gunakan Fibo juga bisa dari high terakhir ya ke lowest terakhir, dan ya pas banget nih ya, box merah itu di retracement 0,3 sampai 0,5 nya ya. Jadi sekali lagi perlu diantisipasi untuk penurunan lebih lanjut, tapi untuk short termnya mungkin kalaupun ada pemantulan ya kita bisa pantau area ini ya. Cukup clear untuk Mudeng ya teman-teman ya, untuk antisipasinya. Dan ya kalau misalkan let's say oke, Mudeng cuman retracement di area-area ini jebol ya, teman-teman tetap perlu pantau untuk beberapa high level selanjutnya before dia akan bikin new ATH teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kan previewnya dia di 0,69. Kemudian next lebih atasnya itu di 0,774 dolar. Ya, untuk yang nanyain next area target new ATH, tapi ya kita lihat momentumnya seperti ini, pantau dulu aja deh area terdekat ya. Kita nggak usah muluk-muluk sampai sana. Even dari area sini adanya rejection ya, maka bersiap untuk terjun lebih bawah lagi untuk Mudeng ya. Peanut gimana? Ya, Peanut ini saya pribadi pantau Peanut gitu ya. Ini kan kita lihat di di Binance teman-teman ya, di sini di Binance semenjak dia bikin high ya, biasa kan turun 80 sampai 90%. Kita coba ukur nih ya, 80 sampai 90% ya, kita ukur ya 80%-an lah sampai 90, ini pas di area sini. Ya, satu candle besar nih, satu batang candle besar secara daily time frame. Jadi possible gak sampai sana? Possible. Tapi kita nggak pernah tahu kapan, teman-teman. Nah, cuman so far kalau kita lihat Peanut ini cenderung strong sebelumnya. Dan akhirnya dia udah jebol. Ya, kita bisa lihat ya, sebelum ini dia strong. Udah jebol dan udah hit sebenarnya target nih di 1,265 dolar. Kenapa saya targetin beberapa area ini? Kita bisa lihat lebih detail di time frame 4 jam. Nah, ya. Kita lihat di 1 jamnya. Kenapa saya tandain di 1,26, dan di sini ya kita bisa lihat ada pijakan. Di sini ada pijakan. Setiap kali ada pijakan itu biasanya di testing sama si Peanut. Nih, kita bisa lihat nih pijakan yang ini di 1,46 di tes. Ya, waktu dia koreksi. Oke, dia drop lagi, koreksi. Nah, nih, next pijakan tuh di tes lagi, teman-teman. Jadi let's say untuk Peanut ya, kalau memang dia masih meneruskan penurunannya ya, possible untuk dia tes lagi the next pijakan nih. Kita lihat lebih detail time frame 1 jam nih di sini. Ya, di 1,0877 dolar. Ya, kemudian di sini adanya area next pijakan di sekitar 0,822 sampai 0,93 dolar. Ya, jadi untuk Peanut sekali lagi ini ada saya markingin beberapa area yang biasanya akan di testing ya. Karena saya pribadi benar-benar cukup concern ya di meme coin ini. Bisa diperhatikan beberapa next area target. Kalau memang dia masih lanjut turun ya, so far akan visit beberapa area target tersebut, dan biasanya masih adanya pemantulan sedikit seperti ini ya. Di sini pijakan dia testing ada yang mantul ya, kemudian di sini next lagi pijakan ada pemantulan sedikit ya. Jadi mungkin setiap pijakan itu akan memberikan efek yang berbeda-beda, setidaknya adanya rebound kecil dulu gitu ya. Jadi ini bisa mungkin diperhatikan, dan ini menjadi area yang cukup kuatnya ya untuk Peanut nih, 0,82 sampai 0,94 dolar lah gitu. Nah, untuk yang nanyain Peanut masih bisa rebound gak, rally gak? Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini dia udah breakdown teman-teman ya. Di sini kalau saya highlight lebih detail lagi nih, ini di sini kan adanya trendline support nih, berkali-kali di testing cukup kuat. Kemudian di sini juga adanya trendline resistance. Ya, kita bisa lihat nih, di sini adanya trendline resistance, triangle pattern teman-teman. Dia udah breakdown ya. So far sih biasanya kalau dia udah breakdown untuk nge-follow up dia bisa lanjut turun lebih bawah lagi, kecuali ya dalam beberapa hari ke depan. Ini syaratnya ya, Peanut ini mampu recovery dan mampu reclaim masuk di atas 1,5 dolar lagi nih. Ya, dia mampu break di atas 1,5 dolar lagi, ini possible untuk dia tes lagi ke trendline resistannya. Ya, berarti di sekitar 1,66 1,67 dolar lah, sekitar area itu. Ya, ini adalah good scenario yang perlu dilihat untuk yang nanyain Peanut masih bisa bullish atau enggak. Ini yang perlu kita lihat beberapa hari ke depan. Kalau ini yang terjadi berarti memang drop di sini cuma sekedar grab likuiditas aja atas area tahanan di sini, area tahanan kedua saya bilang ya. Ini tahanan pertama, ini tahanan kedua. Ya, untuk Peanut. Ya, cuman kalau misalkan beberapa hari ke depan Peanut belum ngasih tanda atau nggak ada bisa rebound, ya so far dia akan kembali ke 1 dolar. Ya, jadi waspada sekali untuk Peanut ya, teman-teman, dia udah breakdown. Dan ya, palingan itu yang bisa saya bahas ya untuk Peanut, Mudeng, and ya Bitcoin udah new all time high, tapi ya balik lagi di sini biang keroknya Bitcoin dominance.
perlu sekali diperhatikan dan diantisipasi. Hopefully video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.